Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6A sampai dengan 6E, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian selalu sehat. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru. Walau kita berjauhan, insya Allah kalian selalu di hati kami. Dan Ibu berharap kalian harus selalu semangat untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sebelum kita mulai materi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, dan pembelajaran 5, muatan materi IPS tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Untuk mengetahui sejauh mana wawasan kalian terhadap materi pembelajaran pada hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan apersepsi berikut ini. Yang pertama, tuliskan 11 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, tuliskan iklim sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara. Dan yang ketiga, negara apakah yang terkenal dengan sebutan petrodolar? Yang keempat, tuliskan 3 negara yang dilalui Sungai Mekong. Kelima, negara apakah yang merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN? Tuliskan soal dan jawabanmu ke dalam kertas folio, gabungkan dengan tugas mata pelajaran IPS minggu lalu. Jangan lupa tuliskan nama, kelas, hari, dan tanggal. Lalu, kumpulkan tugasmu ke sekolah pada waktu yang akan diinfokan berikutnya. Anak-anak, kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh ikan. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Begitupun hewan ternak, banyak yang dijual di dalam negeri dan bahkan sampai ada yang mengekspornya ke luar negeri. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Brunei Darussalam dijuluki sebagai petrodolar ASEAN. Kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Ketiga, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, timah, tembaga, besi, nikel, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia.
Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Seperti kalian ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali tempat-tempat wisata yang dapat menarik wisatawan mancanegara, seperti Bali, Raja Ampat, dan lain-lain. Yang keempat, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian negara Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Kelima, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang keenam, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangan negara Malaysia menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Malaysia disebut juga sebagai negeri jiran. Yang ketujuh, Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Myanmar juga disebut sebagai negeri 1000 pagoda. 8. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit ramai di Asia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Julukan negara Singapura adalah Kota Singa atau Negeri Singa. 9. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Tempat-tempat wisata di Thailand yang terkenal diantaranya adalah Grand Palace dan Pantai Pattaya. Ke-10, Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai terpenting di Vietnam, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha.
Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah Ibu sampaikan, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu buat dalam Google Form dengan teliti dan sungguh-sungguh. Sampai berjumpa kembali pada materi pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.